siswa ini melakukan pengeboman. Dia dendam kan, dia dibully, kemudian sampai dia mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, kan di mana Tuhan, sehingga dia memutuskan untuk tidak percaya lagi dengan agama. Salam pergerakan, rekan-rekan aktivis dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan kami dalam podcast Gerak Aktivis Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Energi Juang News. Kali ini kami bersama dengan seorang narasumber, pimpinan sebuah organisasi pelajar yang sudah cukup lama eksis. Beliau adalah Bung Abdul Qohar, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia atau PII. Seperti itu ya Bung ya? Siap. Oke, terima kasih Bung sudah hadir di studio Energi Juang News. Sudah kita ganggu waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Oke, Bung Abdul Qohar. Jadi PII ini seperti yang diketahui oleh khalayak ya, adalah sebuah organisasi pelajar yang sudah cukup lama eksis nih. Nah sekarang Bung ada di organisasi ini sebagai ketua umum, ada di pucuk pimpinannya. Mungkin bisa dijelaskan Bung, agar mungkin bisa juga menjadi inspirasi nih bagi teman-teman aktivis. Bagaimana awal mula atau sejarah Bung Qohar ini berkiprah di PII? Dan kenapa kemudian menjatuhkan pilihan Bung untuk beraktivisme di PII? Silakan Bung. Siap. Baik, pertama tentu terima kasih banyak atas undangan dari Bang Hizky ini kepada saya mewakili teman-teman pelajar Islam Indonesia. Nah, ini saya izin cerita ini atas pertanyaan dari Bang Hizky tadi. Saya masuk PII ini 2012 Bang. Oke. Itu waktu libur sekolah naik kelas 2 dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, awalnya ini niatnya jenjang sekolah apa itu tadi? SMA. Oke, SMA. siap. Jadi 2012 itu saya kelas 1 naik kelas 2. Siap. Nah, nanti ada pengumuman di sekolah. Nah, ini spill sedikit bahwa PII itu dulu ada di SMA 4 Kayu Agung, SMA saya dulu. Oke. Nah, jadi ada undangan libur sekolah namanya Pesantren Kilat. Oke. Nah, kita ini waktu itu zaman sekolah kan senang jalan-jalan ke kota. Ya. Jadi saya di kabupaten, di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, agendanya itu di kota Palembang. Itu zaman dulu tuh masih 2 jam kalau ke kota Palembang, belum ada tol. Ya. Nah, jadi kalau diajak jalan-jalan, judulnya Pesantren Kilat, nah ini kita senang. Nah, kita senang, niatnya sebenarnya jalan-jalan, niatnya itu. Ya. Ternyata di sana ikut pelatihan. Ya. Pelatihan namanya pelatihan kepemimpinan. Nah, itulah cikal bakal kemudian kita ternyata di endingnya nanti di baiat sebagai kader pelajar Islam Indonesia. Nah gitu Bang, jadi awalnya kita diundang Pesantren Kilat ya, sebagai anak muda kan ini paling senang nih kalau jalan-jalan libur sekolah, apalagi dulu diongkosin oleh sekolah. Oke. Jadi jalan-jalan gratis ini judulnya ini. Oke, berlabel Pesantren Kilat. Pesantren Kilat judulnya. Oke. Walaupun di tempat lain setelah kita tanya-tanya itu bisa beda-beda ini temanya kan. Ada yang student camp, ada yang memang langsung bilang bahwa ini pelatihan kepemimpinan. Nah, kalau di kita waktu itu Pesantren Kilat karena memang targetnya itu memang anak-anak muda Islam lah. Oke. Yang memang fokus di kerohanian Islam. Nah, saya dulu yang diundang melalui Rohis, Bang. Oke. Anggota Rohis. Oke, jadi memang PII di daerah ketua waktu itu cukup eksis ya, Sudah sehingga eksis, kemudian sudah bisa eksis. menjangkau beberapa sekolah, termasuk sekolah ketua sendiri gitu Siap, ya. betul, Bang. Nah, memang PII ini awal untuk berkarir di organisasi PII itu di jenjang apa atau di kelas berapa itu? Nah, tadi sebenarnya kalau secara konstitusi di PII ini kan sejak SMP usia 13 tahun itu sudah boleh. SMP ya. Nah, cuman kebanyakan memang mulai masuk PII ini umumnya SMA. Seperti saya misalnya ini kan kelas 1 naik kelas 2. Ini kan ikut PII, bergabung berkegiatan. Nanti setelah itu kan di baiat, di pelatihan itu. Nah, aktif di pengurus komisariat. Oke. Pengurus komisariat ini PK namanya kan kalau kita singkat. Ini basisnya sekolah, masjid, desa atau kecamatan. Jadi dia tergantung lokasi biasanya itu beda-beda. Oke. Nah, tapi tadi kan dia di sekolah, masjid, desa atau kecamatan biasanya. Oke. Lalu dari kemudian tadi jenjang paling awal adalah ketika kelas 1 SMA. Ya. Bung Qohar kemudian meniti karir organisasi sampai sekarang ada di posisi ketua umum. Itu seperti apa itu kisahnya? Pasti pergumulannya itu nggak ringan ya.
Pasti itu. Jadi dinamikanya panjang Siap. dinamikanya. Apalagi kalau kita ini insya Allah terlatih paling tidak sekitar 5 tahun cuma jadi panitia, Bang. Oke. Jadi panitia fokus cari dana semua kan, ngisi galon, tukar gas, semua itu sudah kita lewatin dulu Oke, kan oke. sebelum jadi pimpinan. Ya. Bahkan di level dulu saya alhamdulillah sempat ketua umum kota juga, ketua umum. Jadi walaupun saya dari kabupaten, waktu kuliah ke Kota Palembang itu diamanahkan sebagai ketua umum Kota Palembang. Oke. Jadi ketua umum PI Kota Palembang. Nah, walaupun sudah ketua umum masih kita kerjaan teknis ini masih dilakukan loh, Bang. Yang ini tadi kan kalau tugas laki-laki ini kalau di PI ini ya kalau nggak tukar gas isi galon, nah itulah angkat-angkat beban lah kan. Oke. Nah, nanti setelah itu baru ketua umum PI Sumatera Selatan akhirnya di 2023 ke PB ke pusat, nah, itu terpilih sebagai ketua umum PBPI. Ini panjang dinamikanya panjang, tapi insya Allah kita ikhtiar melakukan yang terbaik lah untuk PI ini kan. Oke. Gitu, Bang. Nah, berarti kan memang sekarang saya yakin ya Bung Ketua sudah tidak pelajar lagi tentunya. Tapi mungkin sudah mahasiswa ada di jenjang setelah ada di satu tahapan setelah pelajar itu tadi kan. Nah, memang ada batas usia maksimum gitu untuk menjadi kader atau pengurus PI itu harus di usia berapa? Nah, kalau di konstitusi PI kita ambil undang-undang pemuda waktu itu, usia maksimal 30 tahun. Iya. Jadi dia maksimal. Kalau sudah 30 tahun udah selesai. Oke. Jadi sampai 30 tahun nanti kalau memang belum 30 tahun jadi masih bisa. Nah, catatannya adalah kan PI ini pelajar Islam Indonesia. Nah, kalau kita di internal memahami bahwa pelajar ini adalah ilalahdi minal mahdi. Oke. Jadi proses belajar dari awal buayan sampai ke liang lahat kalau dalam Islam itu, Bang. Siap. Jadi setiap yang sedang belajar itu bagian dari pelajar. Nah, baik itu pelajar di tingkat sekolah disebut siswa maupun pelajar di tingkat universitas itu disebut mahasiswa. Nah, itu keanggotaan kita. Jadi berbasiskan pemahaman Islam ya dalam memaknai diksi pelajar itu seperti itu ya. Iya. Kecuali kalau Pak JK ini yang suka komplain. Kalau Pak Gimana komplain itu? Kalau Pak JK ini kan dia dulu sebenarnya ketua PI di Makassar. Siap. Tamat SMA, masuk kuliah, masuk HMI. Jadi ketua cabang HMI Makassar. Nah, tapi kalau setiap kita menghadap beliau, kalau PI itu SMA aja. Kalau sudah mahasiswa masuk HMI katanya. Oh begitu. Itu beda pandangannya. Iya, itu dalam konteks dia sebagai alumni. Alumni organisasi yang satu itu mungkin. Oke, jadi begini ya Bung Kohar. Artinya sekarang kalau misalnya kita telisik dari yang tadi Bung Kohar uraikan bahwa sudah dari sejak level SMP itu. Ya kan, rekrutmen itu dilakukan, kemudian kaderisasi berlanjut kan di jenjang SMA. Nah, ini kan adalah masa-masa di mana kalau menurut pemahaman umum ya, masa-masa di mana manusia itu lebih dalam tahap pencarian jati diri seperti itu ya. Sepakat. Melewati masa pubertas kayak gitu ya. Nah, ini kan ada fenomena menarik nih beberapa tahun belakangan nih. Ada misalnya demo pelajar nih, ya kan? Sudah 5-6 tahun terakhir. Nah, kemudian ada lagi yang paling akhir nanti mau kita kupas tuntas juga tuh, ya kan? Ada peristiwa ledakan di satu SMA di Jakarta melibatkan pelajar seperti itu. Nah, kira-kira ini kan ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi kehidupan pelajar gitu ya, yang kemudian menimbulkan efek-efek yang sebelumnya kita tidak duga. Nah, ini kita mau gali nih, bagaimana perspektif dari Bung Kohar sebagai Ketua Umum PII dalam menganalisis hal itu. Tapi jangan buru-buru Bung Kohar. Setelah kita seruput kopi dulu baru kita jelaskan hal itu, kita bahas hal itu. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa.
Silakan Ketua. Oke. Jadi seperti yang tadi udah saya share Ketua, bahwa banyak hal nih yang sekarang melingkupi kehidupan pelajar di Indonesia gitu ya. Banyak temuan-temuan yang kadang menggembirakan, kadang juga bikin resah seperti itu. Misalnya terkait dengan fenomena seperti bullying, itu marak sekarang kan di kalangan pelajar. Kemudian tadi ada demo pelajar yang tadi baru saja saya ungkap. Kemudian ada pula ini juga yang tak kalah bahayanya, fenomena intoleransi, bahkan ekstremisme di kalangan pelajar. Nah, menurut Bung Kohar nih, sebagai seorang ketua umum organisasi pelajar yang cukup eksis lama dan besar gitu ya, apa sebetulnya yang melatar belakangi semua hal itu terjadi gitu loh? Dan apakah ini fenomena yang memang baru atau sudah lama sebetulnya tapi baru terungkap saat ini? Silahkan. Baik Bang, saya izin cerita dulu Bang ya. Siap. Jadi PI ini kan dibentuk tahun 1947. Nah, awal dibentuk ini kan ada berangkat dari satu kegelisahan, ada satu fenomena terdahulu generasi muda kita, pelajar-pelajar kita zaman dulu itu sudah saling mengolok-olok Bang. Jadi ada peninggalan Belanda, Divide of Impera. Jadi kan politik belah bambu dulu, adu domba. Nah ini terjadi di kalangan pelajar. Jadi pelajar Islam yang sekolah di pesantren dan pelajar Islam yang sekolah peninggalan Belanda, sekolah umum. Nah ini sudah saling mengolok-olok nih. Jadi pelajar Islam yang sekolah pesantren itu ngatain pelajar Islam sekolah umum sebagai kafir, tidak paham agama. Nah pelajar Islam yang sekolah di sekolah umum ngatain pelajar Islam pesantren ini sebagai santri kolot, tidak melek terhadap duniawi, tidak modern gitu. Nah, fenomena ini kemudian menjadi satu kegelisahan oleh founding fathers PI dan kemudian melahirkan satu organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Nah, ini tujuannya kan untuk menyatukan. Nah, dari situ kita lihat, Bang, ada satu fenomena sudah saling bully kan? Kalau judulnya, kalau istilah sekarang ini kan saling bully nih. Antar pelajar saling bully. Nah, untung tidak misalnya dulu, kalau sekarang nih chaos kan, konflik, tawuran kan sampai pada fenomena itu sebenarnya. Nah, berangkat dari situ kita lihat bahwa fenomena terhadap bullying, perundungan dan lain sebagainya ini yang menjadi persoalan remaja atau pelajar ini kan sudah sangat jauh-jauh hari sudah terjadi. Nah, apalagi kan usia-usia muda ini kan usia-usia, saya sepakat dengan Abang tadi, proses untuk mencari jati diri. Nah, jadi ingin mencoba sesuatu, haus akan validasi pengakuan. Betul. Dan ini juga berangkat misalnya kalau di lingkungan keluarganya juga tidak adanya perhatian misalnya kan. Jadi dia mencari perhatian dari orang lain. Nah, makanya ini menjadi fenomena misalnya kenakalan remaja itu kan dimulai dari situ. Ada proses untuk mencari validasi dari tempat yang tidak tepat lah. Nah, belum lagi secara psikis tadi kan, masih ada kebimbangan nih mau kemana, cita-cita mau jadi apa. Nah, ini kan ada kebimbangan, kegambangan tersebut. Nah, ini fenomena-fenomena ini yang kemudian ya menjadi satu peristiwa di lingkungan remaja yang kita sebut sebagai kenakalan remaja misalnya kan begitu. Ya, jadi memang fenomena yang memang tidak menggembirakan itu ya seiring dengan yang tadi Bung Kohar bilang ya, bahwa usia ini adalah usia yang rentan karena mencari validasi, mencari jati diri, segala macam gitu ya. Sehingga muncullah tadi bullying dan segala. Dan kalau misalnya saya telaah juga tadi yang Bung Kohar sampaikan bahwa ada latar belakang sejarah di mana PI di situ muncul, yaitu saling olok-olok gitu ya, antara sekolah satu dengan sekolah lain karena perbedaan pengelolaan misalnya begitu atau ya kan. Nah, itu juga mungkin bagian dari intoleransi kala itu gitu ya. Intoleransi pasti. Dan itu semua kemudian bermuara saat ini ya sebetulnya apa yang terjadi pada masa lalu gitu ya. Itu adalah cerminan yang juga terjadi pada saat ini mungkin seperti itu ya, Bung ya. Sepakat, Bang. Nah, kalau menurut Bung Kohar sendiri apa sih yang harus dilakukan oleh negara gitu loh untuk kemudian bisa mungkin menghilangkan tidak bisa, tapi meminimalisir hal-hal negatif yang ada di kehidupan pelajar seperti itu. Nah, kalau berangkat dari sejarah tadi, artinya fenomena ini kan sudah sejak lama sekali terjadi ya. Nah, persoalannya pertama kalau secara institusi artinya di pendidikan, di sekolah pasti ya, di sekolah. Berarti ada yang tidak selesai dari sekolah kita, dari sistem pendidikan kita ada yang tidak selesai. Makanya kan misalnya ada istilah-istilah setiap ganti menteri ganti kebijakan. Nah, ternyata juga tidak menjawab
persoalan kan Iya. dari kebijakan-kebijakan tersebut. Mhm. Banyak faktor sebenarnya yang memicu yang kemudian bisa menjadi solusi juga sebenarnya. Mhm. Pertama tadi saya sampaikan lingkungan keluarganya. Nah, apakah Oke. di dalam keluarga ini harmonis atau tidak? Mhm. Apakah siswa atau pelajar ini mendapat perhatian atau tidak dari bapak dan ibunya? Oke. Nah, pertama itu dulu. Sehingga dia tidak mencari validasi dari orang lain, dari Mhm. tempat yang tidak tepat. Nah, kemudian lingkungan sekitar pastinya. Mhm. Baik itu di lingkungan masjidnya kalau dia beragama Islam kan, dengan tokoh-tokoh agamanya bagaimana. Kemudian lagi-lagi masuk ke faktor yang lain adalah ke sekolah. Nah, bagaimana sekolah mengajarkan atau tidak pendidikan toleransi tadi misalnya kan, pendidikan karakter, akhlak yang terpuji. Kalau zaman dulu misalnya kan ada PMP katanya dulu kan, pendidikan moral Pancasila kan ada di sekolah katanya. Kalau sekarang paling tidak mungkin PKN-nya. Jadi pelajaran PKN ini sudah menanamkan belum nilai-nilai Pancasila misalnya kan, nilai-nilai toleransi terhadap sesama kan, sehingga menumbuhkan empati, rasa tanggung jawab dan lain sebagainya, Bang, sebagai seorang siswa itu. Oke, nah tadi apa yang Bung Kohar uraikan gitu ya, itu kan memang apa yang harusnya diperbuat oleh negara atau apa yang harusnya berlaku agar kemudian fenomena yang negatif itu bisa terminimalisir. Nah, persoalannya sekarang kan ini masih ada terus. Masih terjadi. Dan yang terbaru yang bikin miris yang tadi saya mungkin sudah ungkap ya, ada peristiwa ledakan di salah satu SMA di Jakarta dan itu juga yang melakukan adalah pelajar, dan yang lebih miris lagi adalah dia terinfluence oleh ekstremisme. Memang bukan ekstremisme dari dalam negeri tapi dari luar negeri di sana gitu ya. Ini kan fenomena yang agak baru nih. Biasanya kalau pelajar itu mau melakukan kekerasan nggak pakai bom gitu ya. Paling banter mungkin batu, ikat pinggang atau tongkat, ini pakai bom loh gitu kan. Ya, ini agak luar biasa mungkin. Nah, mungkin nanti kita bisa eksplor lebih jauh nih Bung Kohar. Kok fenomena yang agak mengerikan ini bisa terjadi setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ketua Kohar nih. Karena perbincangan kita makin seru masuki sesi ketiga ini Ketua ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya ungkap Ketua, bahwa ada fenomena yang agak ngeri nih belakangan ini gitu ya, bahwa pelajar itu sudah terinfluence oleh ekstremisme. Nah, bahkan ada suatu tindak kekerasan yang ini relatif baru mungkin dalam dunia kriminal yang melibatkan pelajar di negeri ini gitu. Pelajar bikin bom, nah bayangin Ketua, ya kan? Jadi ini nggak terbayangkan lah di masa lalu seperti ini. Sekarang muncul hal-hal yang mengerikan semacam ini gitu ya. Nah, kalau menurut Ketua sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Jadi kalau misalnya kita simak penyelidikan polisi ini kan karena memang yang bersangkutan korban bully, kemudian dia melampiaskan kesalahannya itu dengan cara bikin bom dan ada pengaruh gitu dari ekstremisme di luar. Nah ini juga hal yang baru nih. Biasanya kan ekstremisme itu emang agak lekat dengan, ya mungkin kalau bisa kita bicara agak ke kanan gitu, hal-hal yang berbau kanan. Ini ternyata kanannya kanan di barat gitu, bukan kanan di Asia gitu. Bukan kanan di Indonesia gitu ya. Nah, menurut Ketua kenapa ini bisa terjadi hal seperti ini? Ya kita mengikuti juga nih Bang, perkembangan peristiwa pengoboman lah ya di kita sebut SMA 72 Jakarta. Betul. Kebetulan ini lokasinya nggak jauh dari tempat saya. Jadi saya tinggal di Senen, jadi paling sekitar berapa menit sampai di lokasi sekolah itu. Jadi memang
ini fenomena, bahkan di berbagai statement dikatakan Bang, ini pertama kali di dunia siswa ini melakukan pengeboman ya. Lebih dahsyat justru tadi saya bilang pertama kali di Indonesia. Di Indonesia, dunia ini bahkan. di dunia karena belum. Tadi kan misalnya kalau ada siswa biasanya tawuran atau kalaupun memang ada sakit hati dendam biasanya pembunuhan tapi menggunakan alat yang lain. Iya, kalau di Amerika biasanya pakai pistol mungkin senjata api atau benda-benda tajam lah. Nah, kalau ini kan pengeboman, artinya ini banyak statement mengatakan ini pertama kali di dunia. Nah, tapi kita perlu melihat apa yang menjadi pemicu, kemudian menjadi penyebab dan lain sebagainya. Ini kan banyak faktor. Nah, saya kurang sepakat misalnya dikatakan bahwa penyebab utama pelaku, bukan pelaku, ini kan tidak boleh disebut pelaku karena statusnya di bawah umur. Jadi dia disebut ABH. Jadi anak berhadapan dengan hukum. Jadi tidak boleh disebut pelaku nih. Masih di bawah umur soalnya. Karena di bawah umur. Jadi di ABH, disebut ABH ini. Banyak faktor sebenarnya. Jadi tidak hanya karena dendam akibat bullying. Nah, ini saya sepakat menjadi salah satu. Karena memang kita temukan misalnya oleh kepolisian menemukan di catatan diarinya bahwa dia dendam kan. Betul. Dia dibully, kemudian sampai dia mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Nah, kan di mana Tuhan, sehingga dia memutuskan untuk tidak percaya lagi dengan agama. Nah, maka tadi sepakat juga dengan Bang Hizky bahwa biasanya fenomena ini kan diinisiasi kan oleh kelompok-kelompok kanan, komunitas agama. Nah, kalau ini dia akhirnya tidak percaya dengan Tuhan karena dianggap Tuhan tidak adil kan, ketika dia dibully kehadiran Tuhan tidak ada di situ. Nah, tapi apakah itu hanya itu yang menjadi faktor? Saya pikir tentu tidak. Jadi kita lihat dulu latar belakang keluarganya, Bang. Pertama, kalau kita telusuri ibu dan bapaknya kan pisah. Ibunya TKW di luar negeri, bapaknya sebagai koki di salah satu rumah makan. Nah, apakah dia mendapat perhatian dari keluarganya? Nah, ini perlu ditelusuri lebih jauh. Makanya saya katakan tadi yang pertama itu kan adalah lingkungan keluarga dulu. Bagaimana dia mendapat perhatian atau tidak, keluarganya harmonis atau tidak. Karena ini kan akan berdampak terhadap psikologinya. Nah, terhadap psikologi kan dia kesepian pastinya, sehingga dia mencari alternatif lain untuk meluapkan ekspresinya. Maka tadi misalnya dia ketemu dengan media yang itu kemudian menjadi inspirasinya kan, media-media dark web dan lain-lain itu yang menjadi pemicu sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini. Nah, kemudian di sekolah juga ketahuan bahwa dia di sekolah dibully. Nah, ini juga menjadi penyebab kan, dia dibully karena dia tidak ada teman, dia dibully. Nah, ini kan menjadi banyak faktor. Nah, tapi kan dalam pendapat yang lain, Bang, ini perlu dijadikan catatan juga. Apakah ABH ini melakukan sendiri atau ada pelatihnya, misalnya ada coachnya yang ngajarin untuk merakit bom, ini kan? Atau ada komunitasnya, ada komunitasnya atau tidak? Ini yang begitu kan, yang menampung aspirasi ABH ini. Nah, ini perlu ditelusuri lebih jauh. Tapi tadi catatan bahwa dalam pendidikan itu kan ada beberapa lingkupnya, Bang. Jadi pertama, pendidikan itu adalah pendidikan keluarga. Tadi kan bagaimana di keluarganya harmonis atau tidak. Kedua adalah pendidikan di sekolah. Bagaimana di sekolah ada pengawasan atau tidak. Ini kan banyak hal yang menjadi kejanggalan sebenarnya fenomena ini, Bang. Nah, ketiga baru pendidikan lingkar ketiga kan faktor lingkungan. Bagaimana dia terhadap lingkungannya di masyarakat bagaimana. Nah, kalau PI ini kan masuknya sebagai pendidikan lingkar ketiga. Karena PI adalah bagian dari masyarakat kan, yang mampu mengedukasi barangkali kan. Nah, begitu, Bang. Jadi kalau saya tadi tarik asumsi dari apa yang ketua paparkan bahwa ada dua faktor pokok ya yang kemudian menyebabkan kenapa tindakan seperti ini bisa terjadi. Yang pertama faktor keluarga yang memang tidak katakanlah utuh ya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah yang nggak kondusif atau penuh dengan aroma bully tadi gitu ya, perundungan seperti itu. Nah, yang agak menggelitik saya sekarang gini, kalau misalnya kita bicara soal faktor yang pertama nih, faktor keluarga nih ya, apakah kemudian negara bisa mengintervensi nih, ya kan? Bagaimana kemudian negara bisa mengkonsep suatu keluarga yang ideal seperti itu agar kemudian tidak muncul nih bibit-bibit katakanlah kekerasan atau teror seperti ini lagi gitu kan. Menurut Bung Kohar seperti apa tuh? Soalnya nanti kan seperti yang dulu pernah mungkin adalah itu RUU ketahanan keluarga. Itu kan juga
ada mendapatkan pressing juga dari beberapa pihak gitu bahwa ini kok terlalu intervensi negara seperti itu. Tapi ternyata keluarga juga menjadi faktor utama juga kan untuk kemudian melahirkan bibit-bibit yang kemudian bisa meresahkan masyarakat juga. Menurut perspektif Bung bagaimana? Ya tentu pemerintah memang harus ikut andil dalam hal ini, Bang. Karena Oke. ini kan menyangkut masa depan bangsa. Iya. Apalagi ini anak-anak mudanya misalnya yang Iya. menjadi sorotan kita. Mhm. Makanya kalau di Kemenak itu misalnya kalau mau nikah, Bang, itu kan ada pranikah dulu nih, harus melewati Iya, fase itu betul. kan. Iya, Kalau enggak boleh kan. betul. Artinya ini kan penting dulu difilter Iya, dulu nih kan. Iya. Sudah siapkah pasangan ini untuk membangun rumah tangga? Iya. Karena ini kan dampaknya sangat panjang. Iya. Dan fenomena misalnya, Bang, fenomena child free Mhm. itu berlaku di Jepang, di Jerman, termasuk di Indonesia waktu itu sempat heboh kan. Mhm. Itu karena ada kekhawatiran Mhm. pasangan-pasangan ini tidak mampu membina rumah tangga, terutama Oke. membina anaknya. Iya. Karena kekhawatiran nanti ke depan kalau salah urus ini anak ini bisa menjadi bumerang buat keluarga itu sendiri kan. Nanti anak ini bandel misalnya tidak bisa diatur. Nah, fenomena-fenomena itu yang terjadi, Bang. Maka negara dalam hal ini mau tidak mau ya mesti ikut andil Iya. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Salah satu adalah keluarga. Oke. Keluarga, anak, dan ya generasi muda kita. Iya. Dulu kan sempat ada juga konsep KB itu ya. KB, Keluarga berencana. Keluarga berencana ya kan. Itu juga mungkin bagian dari upaya negara tuh untuk membentuk keluarga berkualitas. Meskipun itu pun tak lepas dari polemik ya. Pasti Ya pro kan? kontra itu pasti. Pro kontra pasti ada gitu Pasti, kan. ya. Nah, kalau yang faktor kedua tadi soal pendidikan ya, soal lingkungan atau ekosistem pendidikan yang memang dilumuri oleh perundungan gitu Ketua. Ini bagaimana nih menurut Ketua cara menanggulanginya? Katakanlah misalnya ada tindak perundungan. Pelakunya tadi yang menurut Ketua nggak bisa kita sebut pelaku. Kita sebut ABH. Ya kan di bawah Ya, umur di bawah juga umur. gitu kan. Kalau misalnya ada pelaku perundungan di SMA atau SMP kan gitu. Nggak bisa juga ditindak secara tegas secara hukum gitu kan. Menurut Ketua bagaimana nih? Nah, sebenarnya kalau kita amati Kementerian Pendidikan, kalau sekarang Kemendikdasmen, Iya. itu kan sudah berupaya sebenarnya untuk melakukan pencegahan terhadap bullying, kekerasan seksual di sekolah kan. Sudah ada upayanya, tapi memang hal tersebut belum maksimal. Iya. Memang perlu ada pengawasan-pengawasan yang cukup ketat. Nah, peran sekolah, kemudian guru sebagai salah satu objek juga di dalam lingkungan pendidikan juga harus terlibat kan, Oke. melakukan pendampingan, pengawasan, yang pasti juga nanti ada yang BK kan, guru BK-nya Guru juga BK, mesti iya. terlibat kan. Iya. Kan harus paham betul bahwa bagaimana kondisi psikologi siswa ini. Iya. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata, oh siswa ini baik-baik saja, oh Iya. siswa ini hanya pendiam, kan tidak. Perlu didekati, kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan, digali lebih jauh apa yang terjadi kan. Oke. Ya, karena kadang korban bullying ini itu tidak berani speak up. Oke. Tidak berani speak Iya, up. betul. Jadi dia mendem aja, mendem. Oke. Iya, tadi Ketua nyinggung soal guru BK. Saya jadi ingat waktu itu di masa-masa SMP dan SMA ya. Pokoknya guru BK itu udah jadi kayak semacam polisi di sekolah. Ya, Takut kalau masuk BK. Iya, kalau masuk ruangan guru BK itu udah kayak masuk rumah hantu lah gitu kan. Itu image-nya seperti itu. Berarti bisa dibilang aparatus represif nih, pinjam konsepnya Gramsci. Aparatus represif di sekolah sudah ada sebetulnya ya. Iya. Tanpa kemudian kita harus bawa ke ranah hukum seperti itu kan. Udah ada tuh sebetulnya yang memang membuat katakanlah shock terapi bagi siswa yang memang mungkin bandel, nakal kayak begitu kan. Jadi mungkin mekanisme itu bisa dimaksimalkan mungkin ya di institusi sekolah mungkin ya. Betul. Sepakat Bang itu. Jadi memang secara sistem pendidikan kita sudah lengkap mestinya kan. Tinggal memang pengawasannya saja. Nah, belum lagi sekarang ini kan fenomenanya juga hukum kita juga kan dianggap terlalu lemah misalnya, atau terlalu ambigu, terlalu bias. Misalnya ketegasan guru terhadap siswa dianggap misalnya kekerasan misalnya. Nah, itu juga kan jadi persoalan itu kan. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian tertentu, guru lebih memilih untuk mendiamkan misalnya daripada dia nyubit atau dia mukul nanti diadukan kemudian kena tangkap, nah jadi panjang lagi kan. Nah, akhirnya kan begitu dampaknya Bang. Ada anak merokok ditampar sama kepala sekolah, kepala sekolahnya kemudian dinonaktifkan kan ya kan begitu. Kalau begitu besok diwajibkan aja merokok semua siswa gitu mungkin ya. Oke, jadi memang ada hal-hal yang ini ya, yang mungkin relatif baru gitu di masyarakat kita ya. Kalau saya ingat dulu zaman saya sekolah, kalau saya dipukul sama guru, saya ngadu ke orang tua, saya yang dipukul balik sama orang tua kan gitu.
Kalau sekarang nggak, gurunya dilaporkan polisi. Iya. Makanya kalau dulu kan tidak populer sebenarnya bullying di sekolah kan. Iya, Jadi betul. ketika anak-anak siswa berkelahi atau dipukul oleh temannya, ketika ngadu justru dipukul oleh bapaknya kan. Dipukul Iya. balik oleh bapaknya. Jadi dia Betul. harus hadapi kan. Iya. Maka terbentuk, kalau dulu kan mentalnya tangguh. Betul. Kalau sekarang kan dikit-dikit mental health, kemudian mesti healing dan lain sebagainya. Mesti me time gitu ya. Nah, kan anxiety, kan kecemasan. Iya. Ini kan faktornya juga, penyebabnya salah satunya kan media sosial juga itu Media kan. sosial juga Yang betul. membuat begitu. Iya sih, memang sekarang bisa dibilang ada perubahan culture juga gitu ya, Ketua ya. Membentuk generasi sekarang seperti ini gitu. Dan memang nilai-nilainya juga bergeser juga gitu kan. Ya kayak tadi itu kan, kekerasan oleh guru. Sekarang kalau guru misalnya dia agak keras ke siswa, itu kekerasan, pidana. Kalau dulu ya itu pendisiplinan kan, seperti itu ya, mungkin gitu. Oke, makin menarik ini teman-teman aktivis perbincangan kita pada hari ini. Nah, nanti di sesi yang berikutnya nih Ketua, saya pengen Ketua menarik konklusi nih dari semua perbincangan kita dari awal sampai nanti di sesi terakhir. Seperti apa sih seharusnya yang bangsa ini harus lakukan untuk kemudian membangun generasi pelajar yang tidak hanya berkualitas secara intelektualitas, tapi juga bermoral baik, berbudi pekerti seperti itu. Setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita sampai di sesi terakhir nih dari perbincangan kita yang seru pada hari ini bersama dengan Bung Ketua. Kita di sini mau menarik kesimpulan Ketua atas semua pembicaraan yang sudah kita bahas di sesi pertama hingga sekarang gitu ya. Kita tadi sudah menyinggung mengenai fenomena bullying, kemudian ada juga kekerasan di antara para siswa, dan kemudian juga ada stigma guru melakukan kekerasan segala macam ya kan, dan juga fenomena kekerasan yang relatif baru nih di kalangan siswa ya. Tadi kita udah singgung mengenai bom, dan ada influence dari ekstremisme juga di situ. Nah, kalau menurut Ketua sendiri, apakah dengan semua fenomena ini masa depan bagi generasi muda kita, spesially pelajar, itu suram? Silahkan Ketua. Kalau kita optimis Indonesia Emas 2045 ini bisa kita genggam ini, Bang. Bukan Indonesia cemas berarti ya. Indonesia Emas. Karena ngelihat fenomena, ya ini kan salah satu peristiwa di antara banyak peristiwa memang kan. Tapi kita tentu tetap optimis lah, karena banyak yang sudah bekerja untuk bangsa ini. Apalagi Presiden misalnya, pemerintahan Indonesia kan sudah berupaya juga semaksimal mungkin. Periode ini Presiden Republik Indonesia kan fokusnya adalah anak-anak muda ini, Bang. Misal kita bilang soal, terlepas ini setuju tidak setuju, banyak kalangan ini, Bang ya. Soal MBG misalnya, ini kan targetnya adalah pelajar. Ya kan? Pemerintah tidak ingin pelajar-pelajar kita stunting. Kita ingin pelajar-pelajar kita ini mampu bersaing secara IQ intelektual terhadap ya bangsa dan negara di dunia ini kan. Kemudian sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan targetnya juga pelajar yang sangat miskin. Ini kalau memang pengawasannya ini ketat, ini di bawah, Bang. Ini tepat sasaran sekali, karena memang anak yang memang sangat-sangat miskin. Dicek langsung ke lokasi, ke rumahnya. Ini kalau rumahnya gubuk sudah mau roboh, nah ini lolos ini langsung tanpa tes. Kalau ketat, kan lagi-lagi kan ini perlu pengawasan. Kalau nggak ketat ya nanti asal-asal comot kan. Nah, targetnya juga pelajar kan. Nah, dan lain sebagainya lah, banyak hal yang
pemerintah coba lakukan. Nah, belum lagi kita sebagai yang saya sampaikan tadi sebagai pendidikan lingkar ketiga, bagian dari masyarakat yang juga concern terhadap isu-isu keumatan, isu-isu kebangsaan dan generasi muda, khususnya generasi muda Islam ini, Bang. Kita berbuat ini di PII misalnya melalui berbagai macam pelatihan, kursus, kemudian diskusi-diskusi, ini juga menginginkan bahwa Indonesia Emas 2045 ini ya dalam genggaman kita siap menghadapi hal tersebut. Ya, kalau di PII misalnya, Bang, kita melakukan pelatihan kepemimpinan. Jadi ada pelatihan kepemimpinan di PII itu ya tidak lain tidak bukan adalah menyiapkan pelajar-pelajar Islam untuk mampu menjadi pemimpin masa depan. Nah, itu kan perlu dibekali terhadap pemahaman keagamaannya kan, sehingga tadi tidak terjebak ke dalam ekstremisme, pemahaman yang tidak tepat dan secara berlebihan kan. Ekstremisme kan selalu dikaitkan terhadap pemahaman ideologi, pemahaman agama kan, sehingga nanti ada istilah namanya radikalisme nanti. Betul. Kan. Nah, maka PII hadir untuk menjaga itu kan, menjaga bahwa kita tetap pada jalan yang jelas ini kan, tracknya yang jelas. Nah, jadi begitu, Bang. Oke, jadi kalau menurut Bung Kohar, apakah kemudian nanti akan harus nih ada sinergi nih antar negara dengan organ-organ pelajar seperti PII yang tadi Bung Kohar bilang ini lingkar pendidikan ketiga gitu kan, yang notabene memang punya peranan cukup penting juga nih bagi pembangunan generasi pelajar. Bagaimana itu, Bung? Ya tentunya memang kita perlu dilibatkan. Kan tadi misalnya saya sampaikan ada 3 aspek misalnya dalam lingkaran pendidikan. Pertama pendidikan keluarga, ini penting sekali. Nah, tadi kan misalnya fenomena pengeboman di SMA 72 tadi kan perlu dilihat bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana kemudian lingkungannya, bagaimana kemudian sekolahnya di sekolah kan. Maka yang pertama adalah pendidikan keluarga, yang kedua adalah pendidikan di sekolah, yang ketiga adalah pendidikan lingkar ketiga di lingkungan. Maka ini harus bersinergi ini. Lingkungannya kan tadi PII, kemudian organisasi kemahasiswaan, LSM dan lain sebagainya itu. Isinya itu. Jadi 3 aspek ini bersinergi sehingga semua ini mampu diawasi, mampu dibimbing, mampu dibina kan. Lagi-lagi untuk meminimalisir fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terutama di kalangan siswa, di kalangan pelajar. Dan tentunya harus ada juga campur tangan negara atau peranan negara lah mungkin seperti Pasti, itu ya. Negara ini kan harus menjadi yang utama nih, Bang. Nah, kita menjadi bagian yang mendukung hal tersebut kan. Betul. Jadi nggak mungkin lepas tangan ya, karena ya untuk itulah negara ada seperti itu ya, Bung. Seperti itu. Rekan-rekan aktivis, tanpa disadari habis juga waktu kita berdiskusi untuk hari ini, Ketua. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang cukup bergizi nih, Ketua, bagi rekan-rekan aktivis semua nih. Jadi kalau misalnya kita mau tarik konklusi, teman-teman, bahwa walaupun begitu banyaknya permasalahan yang membelit kalangan pelajar Indonesia, tapi seperti yang tadi Bung Ketua Kohar bilang, kita tidak sepatutnya pesimis bahwa Indonesia Emas 2045 itu masih bisa kita songsong meskipun begitu banyak masalah yang bukan saja melanda kaum pelajar tapi juga berbagai kalangan di bangsa ini. Karena masalah itu justru untuk melatih kita menjadi lebih dewasa dan lebih tangguh. Seperti itu. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain episode dengan narasumber dan tema yang tak kalah serunya. Tetap latih militansi kita demi bangsa dan negara. Salam pergerakan.